Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan di skill 4, yakni be careful of present participle. Skill 4 ini Anda bisa lihat juga di halaman 15 dari modul yang sudah kami kirimkan. Be careful of present participle. Jadi present participle saya jelaskan terlebih dahulu bahwa present participle adalah bentuk ing dari kata kerja. Semua bentuk ing dari kata kerja adalah disebut present participle, seperti talking, playing, singing, dan yang lain sebagainya. A present participle can cause confusion because it can be either a part of the verb or an adjective. Terkadang present participle atau bentuk verb ing tadi kadang bisa menyebabkan kebingungan, karena verb ing tadi bisa berfungsi sebagai bagian dari kata kerja atau sebagai kata sifat. Yang mana verb ing tadi menjadi bagian dari kata kerja ketika didahului oleh beberapa jenis be atau to be. Contohnya, the man is talking to his friend. Laki-laki tersebut sedang berbicara. Is talking di sini adalah sebagai part of verb, bagian dari kata kerja. Ini ada bagian kata kerja. Kemudian contoh yang kedua, the man talking to his friend has a bird. Laki-laki yang sedang berbicara kepada temannya memiliki jenggot. Jadi kalimat verb ing di sini berfungsi sebagai kata sifat karena tidak didahului oleh to be. Jadi the man talking, bukan the man is talking. Baik. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di halaman 16. The company offering the lowest prices will have the most customers. Kita lihat kata kerja ini, verb ing-nya di sini adalah offering. Kalimat ini sebagai kata sifat karena tidak didahului oleh to be. Baik, kemudian ketika kita sudah menemukannya, lalu kita cek apakah kalimat tersebut ada subjek dan verb-nya. Jadi dimanapun selalu kita cek ada subjek dan verb-nya. Subjeknya adalah the companies, subjeknya, verbnya adalah will have. Ada subjek, ada verb, dan sesuai. Jadi kalimat ini adalah correct atau benar. Contoh yang kedua, the travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Nah, kita fokus di verb ing-nya dulu. Ini ada completing. Kalimat di sini adalah berfungsi sebagai verb ya. Karena apa? Didahului oleh to be or di sini. Kemudian kita cek subjek dan verb-nya. Ada pertama, subjeknya adalah the travelers. Ada travelers sebagai subjek jamak. Kemudian are completing sebagai verb. Dan di sini juga ada verb should report. Jadi kalimat ini ada double verb atau dua verb, dua kata kerja. Jadi kalimat ini menjadi salah atau incorrect karena fungsinya di sini seharusnya adalah sebagai kata sifat atau adjektif. Jadi yang benar adalah those travelers completing the trip on Delta should report to gate 3. Baik, itu adalah contoh nomor 1 dan 2. Berikutnya silakan Anda kerjakan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di halaman nomor 16 sampai nomor 17. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan kepada kami. Oke, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, sekali lagi saya tekankan, coba dilihat lagi ketika sudah menemukan verb ing-nya, lihat apakah itu berfungsi sebagai part of verb, sebagai predikat atau kata kerja, ataukah berfungsi sebagai kata sifat. Caranya adalah kalau didahului oleh to be, berarti itu sebagai kata kerja, bagian dari kata kerja. Kalau tidak didahului berarti berfungsi sebagai kata sifat. Dan ingat, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris minimal harus terdiri satu subjek dan satu verb minimal. Kita lanjut, berikutnya adalah skill yang kelima. Be careful of past participle. Berhati-hati dengan past participle. Ini masih hampir sama dengan yang tadi present participle. Kalau past participle kita mungkin lebih mengenalnya sebagai verb bentuk 3, bentuk 2 maupun bentuk 3 kalau dalam himpunan ed regulernya. Past participle often ends in ed. Jadi past participle seringnya berakhir dengan ed. Tapi ada beberapa juga yang berbentuk irregular.
Kata kerja yang tidak beraturan dengan perubahannya berbeda. Kata ed, jenis ed ini, bentuk ed dari kata kerja bisa berfungsi satu sebagai simbol past, yang kedua sebagai past participle dari atau sebagai kata kerja atau sebagai kata sifat. Kita perhatikan contohnya ini. She painted this picture. Kalimat ini adalah she painted, ada subjek, ada verb. Ini adalah sebagai verbnya di simbol past, she painted. Kemudian she has painted. Kalimat ini sebagai past participle atau verb 3 karena sebagai kata kerja juga ada has. Tense-nya present perfect, ada has plus verb 3, she painted. Kemudian yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Nah, kalimat ini painted di sini adalah sebagai kata sifat atau adjektif karena tidak didahului bentuk to be, has, dan lain sebagainya. Kata ini artinya adalah lukisan yang dilukis oleh Karen sekarang ada di museum. Ya, the picture painted by Karen is now in a museum. Subjeknya adalah the picture, verbnya adalah is. Nah, ini adalah verb dalam kalimat nominal, ini dalam bentuk be verb atau to be. Baik. Kita contoh lagi. The family has purchased a television. Keluarga tersebut telah membeli. Kalimat ini menjadi verb. Kata verb 3-nya ini purchased, has. Oke. Yang kedua, the poem was written by Paul. Kata ini sebagai verb karena didahului oleh to be atau be verb untuk simple past dari kata is jadi was. The poem was written by Paul. Kemudian yang berikutnya, the television purchased yesterday was expensive. Televisi, nah kata purchase di sini walaupun past participle tetapi tidak didahului oleh to be, maka kata ini berfungsi sebagai kata sifat. Televisi yang dibeli kemarin adalah mahal. Subjeknya adalah the television, verbnya adalah was. Ya, was, expensive sebagai complement atau verb. Berikutnya, the poem written by Paul appeared in the magazine. Kata verb 3-nya written ini past participle sebagai adjective karena tidak didahului oleh to be atau be verb. Jadi the poem written by Paul appeared in the magazine. Subjeknya adalah the poem, kemudian verbnya adalah appeared. Ini adalah verb. Ya, ini adalah verb. Jadi ini sebagai adjective. Baik. Untuk soal latihan di nomor 1 yang kita lihat di halaman past participle ya, 1, 2, dan 3. The money was offered by the client was not accepted. Kita lihat offered di sini sebagai verb. Ini ada dua verb, satunya was not accepted. Nah, offered sama accepted. Jadi kalimat ini salah karena ada double verb. Yang pertama was offered. Oke, jadi subjeknya adalah the money, verbnya adalah was not accepted. Jadi ada double verb. Yang benar adalah the money offered by the client was not accepted. Yang benar seperti itu. Baik, yang kedua, the car listed in the advertisement had already installed. Nah, kalimat ini listed di sini berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat karena tidak didahului oleh be verb atau to be. The car listed, mobil yang terdaftar atau tertera di iklan sudah siap di showroom misalnya atau di stall. Ini adalah verb has stall di sini. Baik, silakan lanjutkan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan menjawab C, I, dan sebagainya ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kami. Insyaallah akan kami respon, kami balas. Skill berikutnya adalah parallel structure. Ini kita akan menuju ke skill 6. Parallel structure adalah kata paralel ya, paralel itu sama. Contoh, kita langsung ke contohnya. Mary likes hiking, swimming, and to ride a bicycle. Kalimat ini adalah salah karena tidak paralel. Tidak paralel itu tidak sesuai. Yang benar adalah Mary likes hiking, ada ing-nya, swimming, and riding. Kalimat ini benar karena disebut juga dengan paralel. Ada ing, dan ing. Contoh berikutnya lagi. Oke. I need to talk to the manager or the assistant manager. Ya,
ada the job of coordinated conjunction and but and so is to join together equal express. In other words, what is one inside this word must be parallel. Jadi tujuan dari coordinated conjunction atau conjunction and but or adalah untuk menyambung kalimat itu tapi dalam posisi yang sama. Contoh, I need to talk to the manager or the assistant. Ada the assistant kata benda, the manager juga kata benda. She is not a teacher but a lawyer. Ada a lawyer sama a teacher, dua-duanya kata benda. You can choose from activities such as hiking or kayaking. Ada kayaking and hiking. Kemudian untuk kata kerja, contohnya he only eats and sleeps. Ada kata eats and sleep. Ada coordinate conjunction atau conjunction di sini and. Ada eats and sleeps. Kalimat ini salah seandainya he only eats and sleeping. Jadi kalimat salah karena tidak paralel. Jadi kalimat ini adalah he only eats and sleeps adalah benar. Contoh lagi, she invites us to her home but never talks with us. Okay. She invites to her home but never talks. Ada kata kerja talks dan juga kata invites. Berikutnya, you can stay home. Oke, stay home or go. Kalimat ini benar. Kalimat ini menjadi salah kalau menjadi you can stay home or going. Salah karena satunya going, satunya stay. Nah, jadi kalimat ini menjadi benar. You can stay at home verb 1 or go dan juga verb 1. Contoh yang lainnya adalah ketika digabungkan dengan dua adjektif. Contohnya, my boss is sincere and nice. Ini adjektif dan juga nice adalah juga adjektif. The exam that he gave was short but difficult. Ada kata short di sini adjektif, difficult juga adjektif. Tugas yang diberikan singkat tapi sulit. Ya, singkat juga kata sifat, sulit juga kata sifat. Class can be interesting or boring. Kelas bisa jadi menyenangkan ataupun membosankan. Kalimat ini paralel karena satunya boring kata sifat, interesting juga kata sifat. Ini contoh yang lainnya, the student classroom and in front, in the classroom and in front sama paralel. The papers are on my desk sama or in the drawer sama. The checks will be ready not at noon, but at ada at noon penanda waktu juga at 1 sama penanda waktunya. Kalau ini klausa, dua klausa. They are not interested in what you say or what you do. Sama say and what you do sama-sama klausanya ini. I'm here because I have to be and because I want to be. Nah, because I have to be atau I want to be. Sama. Kemudian, Mr. Brown likes to go home earlier, but his wife prefers to stay late. His wife prefers. Mr. Brown likes. Berikut ini adalah chart atau bagan. Same structure. Maksudnya di sini structure adalah seandainya ini kata benda, sini juga kata benda. Kata sifat juga kata sifat. Klausa juga klausa. Okay. Baik, silakan perhatikan contoh ini. She held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Kalimat ini salah atau incorrect karena in a restaurant itu dalam sebuah tempat. Sementara a typist adalah profesi, a housekeeper orang-orang, dan ini harusnya juga orang. Berikutnya, the report you are looking for could be in the file or on the desk. In the file or on the desk. Jadi kalimat ini benar menunjukkan tempat on the desk atau in the file. Akan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, silakan dikerjakan nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good luck. Jadi diantisipasi, dilihat dulu tentang tadi ada kata but, coordinate conjunction-nya, but, and, atau or. Ada but di sini, ada and, kemudian ada and juga, ada but, or, and, nah, juga and. But, nah, silakan dikerjakan. Thank you. Good luck for these skills. Jadi selamat mengajarkan untuk skill 45. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.